Ex-gelandang Rafael van der Vaart menilai Arsenal punya peluang tetap bersaing di 4 kompetisi musim ini, termasuk Premier League, Liga Champions, Piala FA, dan Carabao Cup. Namun ia tidak yakin The Gunners bisa meraih quadruple dengan memenangkan semuanya. Van der Vaart menyebut skuad Arsenal belum cukup kuat untuk bersaing di semua front sekaligus dan mengklaim kemenangan di semua kompetisi adalah hal yang terlalu sulit meski harapan tetap ada karena tim masih berada di posisi unggul di klasemen Liga dan lolos ke fase knockout di beberapa turnamen. Pendapat itu muncul di tengah momentum positif klub, tapi juga sorotan bahwa mempertahankan performa di 4 kompetisi berat akan menjadi tantangan besar bagi pelatih Mikel Arteta dan para pemain. Bintang sepak bola dunia Cristiano Ronaldo kembali mencuri perhatian, kali ini di luar lapangan hijau. Ronaldo resmi menjadi investor dengan membeli saham di perusahaan nutrisi global Herbalife. Ia mengakuisisi sebagian saham pada anak usaha Herbalife yang mengembangkan teknologi nutrisi dan kesehatan berbasis data, yang bertujuan memberikan program nutrisi serta kebugaran yang lebih personal. Investasi ini merupakan kelanjutan kerjasama jangka panjang Ronaldo dengan Herbalife yang sudah terjalin lebih dari 1 dekade sebagai mitra nutrisi. Ronaldo menilai langkah tersebut sejalan dengan gaya hidup sehat dan profesionalismenya sebagai atlet, sekaligus menunjukkan minat seriusnya dalam dunia bisnis dan kesehatan. Winger Luis Diaz tampil luar biasa bersama Bayern Munich musim 2025-2026 dan menyebut dirinya berada di puncak performa karir di Allianz Arena. Sejak pindah dari Liverpool dengan mahar sekitar 75 juta euro, Diaz langsung jadi andalan lini serang di Rotten dengan catatan 19 gol dan 15 assist dalam 32 penampilan di semua kompetisi, jauh melampaui rekor pribadinya sebelumnya. Diaz merasa lebih matang secara fisik dan mental serta nyaman di sistem permainan Bayern, sehingga kemampuannya berkembang pesat. Kontribusinya krusial dalam menjaga Bayern tetap kompetitif di semua ajang, termasuk Bundesliga, Piala DFB, dan Liga Champions, di mana klub masih berada di jalur perebutan gelar. Performa impresifnya membuat Diaz dianggap sebagai salah satu pemain paling berpengaruh musim ini untuk tim Bavaria. Manchester United dikabarkan sudah mengincar suksesor Marcus Rashford menyusul kemungkinan besar Rashford akan meninggalkan klub di musim panas nanti. Klub asal Liga Inggris itu dikabarkan memantau winger Anthony Gordon dari Newcastle United sebagai target utama untuk memperkuat lini serang di sisi kiri. Gordon tampil impresif bersama Newcastle musim ini dengan mencetak banyak gol dan assist, sehingga menarik perhatian setan merah. Meski begitu, Newcastle disebut enggan melepasnya kecuali mereka gagal lolos ke Liga Champions dan mengalami tekanan finansial. Jika itu terjadi, MU kemungkinan besar akan membuka negosiasi meski harus menyiapkan biaya transfer tinggi untuk winger berusia 24 tahun tersebut. Manchester United dikabarkan serius menyiapkan tawaran pertama untuk merekrut Alejandro Balde dari FC Barcelona di bursa transfer musim panas nanti. Setan Merah ingin memperkuat posisi bek kiri sebagai suksesor Luke Shaw, dan Balde yang berusia 22 tahun dianggap cocok dengan kebutuhan mereka sebagai pemain muda berbakat dan konsisten di lini pertahanan Barca. MU disebut telah menganggarkan sekitar 40 juta pounds untuk tawaran awal tersebut dan sedang dalam tahap finalisasi sebelum diajukan secara resmi ke Barcelona. Namun, beberapa laporan dari Spanyol menyebut tawaran awal itu kemungkinan besar ditolak oleh Barcelona, yang diklaim hanya mau mempertimbangkan melepas Balde jika ada proposal lebih tinggi, di kisaran 60-70 juta euro. Pelatih Xabi Alonso dilaporkan menolak tawaran menjadi pelatih baru Olympique de Marseille, menyusul kepergiannya dari Real Madrid awal tahun ini. Alonso enggan mengambil pekerjaan di klub Ligue 1 itu karena menilai situasi internal Marseille terlalu tidak stabil dan kacau, sehingga tidak sesuai dengan proyek yang diinginkannya. Penolakan ini terjadi saat ia sedang mencari pekerjaan baru dan ingin proyek yang lebih solid usai masa singkat 7 bulan di Real Madrid yang berakhir kurang memuaskan. Keputusan itu memicu spekulasi kuat bahwa Alonso kini menunggu peluang kembali ke Liverpool, klub lamanya sebagai pemain, karena jabatan pelatih di sana mungkin terbuka jika performa manajer saat ini bergejolak.